Shalom sahabat WB yang terkasih. Renungan Harian Wanita Bijak Selasa 17 Maret 2026 dengan tema Menyalibkan Daging. Firman Tuhan diambil dari Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk setiap berkat, kasih karunia dan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami, biarlah Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami mengerti apa yang kami renungkan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan diambil dari Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sahabat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan ayat firman Tuhan hari ini. Kita temukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita perhatikan di ayat 22 dan 23. Mengapa hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh roh dikatakan sebagai hal-hal yang tidak ada hukum yang menentangnya? Bagaimana kehidupan seorang yang menjadi milik Kristus? Ada di ayat 24. Apa bukti seseorang hidup oleh roh? Ada di ayat 25. Sahabat WB yang terkasih, kita perhatikan ayat 24. Sebagai milik Kristus, orang percaya dimampukan untuk tidak hidup dikuasai oleh keinginan daging. Dan jika kita bertekun untuk hidup dalam kebenaran, maka hasilnya adalah terjadi perubahan karakter dan cara hidup. Seberapa engkau menyadari bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya adalah perkara rohani? Bagaimana engkau melihat kehidupan di dunia selama ini? Firman hari ini mengingatkan kita perlunya kita menyadari bahwa hidup ini adalah perkara rohani, sehingga kita perlu hidup dipimpin oleh roh. Karena itulah yang memampukan kita hidup benar. Perhatikan hal ini. Bila hidup ini adalah milik Allah, artinya kita perlu hidup menurut apa yang menjadi kehendak-Nya. Inilah perjuangan kita setiap hari. Secara jujur, temukan keinginan-keinginan daging apa sajakah yang masih sulit engkau lepaskan? Buatlah keputusan untuk engkau memilih hidup dalam kebenaran dan dipimpin oleh keinginan yang berasal dari roh. Sahabat WB yang terkasih, melatih diri hidup menuruti kehendak Allah melalui keputusan untuk hidup dalam kebenaran terus-menerus akan menghasilkan karakter dan cara hidup yang adalah buah roh. Temukan hal apakah yang membuat engkau sering gagal melakukan kehendak Allah. Catatlah hal-hal itu dan ambillah waktu saat teduh secara pribadi, serta buatlah komitmen pribadimu. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain, untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami selalu hidup mempraktekkan buah-buah roh yang sudah Tuhan ajarkan buat kami. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk selalu ada di jalan-Mu dan ajarkan kami untuk selalu melakukan kehendak Engkau dan melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus memimpin kami selalu, sehingga kami bisa melepaskan keinginan-keinginan daging kami, dan kami fokus untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hari ini, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Galatia 5 ayat 24, Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya.